paket. Kasus tewasnya MF, seorang siswa MTS di Kecamatan Banyu Blugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dinilai berlatar belakang dendam salah satu pelaku terhadap korban. MF yang berusia 15 tahun itu tewas setelah dikeroyok oleh 9 orang. Kesembilan pelaku pengeroyokan korban hingga tewas ini masih berstatus di bawah umur. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi di salah satu taman tepi Jalan Pantura pada 19 Mei 2024 lalu. Korban sempat diinjak-injak hingga tak sadarkan diri. Setelah ditemukan warga, korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Namun nyawa korban tak tertolong dan meninggal pada 26 Mei 2024. Keluarga korban meyakini kejadian yang menimpa korban bukan pengeroyokan biasa. Para pelaku disebut telah merencanakan aksi pengeroyokan hingga berujung pada tewasnya korban. Keluarga menemukan bukti chat salah seorang pelaku yang merencanakan untuk menghabisi nyawa korban. Bahkan pengeroyokan itu tidak hanya dilakukan para tersangka dengan tangan kosong, tapi juga dengan menggunakan senjata tajam. Menurut kuasa hukum keluarga korban, salah satu pelaku diduga menyimpan dendam terhadap korban, hingga akhirnya mengajak rekan-rekannya untuk mengeroyok korban. Kebetulan pada bulan puasa itu anak-anak yang mengaji di rumah klien saya itu dianiaya oleh RF. Nah, anak-anak tersebut mengadu kepada anak klien. Akhirnya anak klien saya itu menegur RF dan RF tidak terima atas teguran itu. Kasus pengeroyokan hingga menewaskan korban ini kini ditangani Polres Situbondo. Kesembilan pelaku yang masih di bawah umur telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan BTV. Aduh, Mak, oi. Anak masih setingkat SMP udah jadi preman dia. Kerain anak orang sampai meninggal. Mau jadi apa dia besar nanti? Dek. Kalau kau suka memang kali berkelahi, bertinju, berlatih dulu kau bertinju sana. Kalau nggak ada duit kau pergilah latihan ke sana ke pokok pisang di belakang sana. Janganlah kau harus bunuh-bunuh anak orang. Jangan sering-sering lah, Dek, main game, pukul-pukulan di HP-mu itu. Masuk jen kau nanti. Jadinya, ya kayak 9 remaja di Situbondo itu. Kalau udah di penjara, suram masa depanmu. Aneh-aneh aja pikiran anak-anak sekarang kulihat. Emosinya kadang-kadang tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung. Apa mereka salah minum obat waktu kecil ya? Nggak tahulah aku. Kebetulan, aku punya tetangga nih. Dia kriminolog anak. Mungkin dia bisa kasih jawaban soal ini. Aku tanya dulu ya, namanya Kak Hanifah. Hanifah Hasna. Aku coba telepon dulu dia. Nih, udah diangkat kayaknya nih. Mudah-mudahan nggak sibuk dia kakakku ini. Halo kakakku. Hai Bang Tobat. Kak Hanifah. Aku maaf nih, siang-siang ngeganggu kakak ini siang-siang. Nggak apa-apa kan kak? Nggak apa-apa. Kak, ini kakak udah baca nggak berita itu? Siswa madrasah di Situbondo yang dikeroyok 9 siswa itu. Sedih ku tengok kak, orang tuanya. Kayak mana menurut kakak ini kasus ini? Ya, sedih juga ya Bang ya. Ini artinya kan ada pergeseran moral dari anak-anak remaja kita yang harusnya mereka itu sedang asik bermain, ternyata mereka justru sudah bisa membunuh orang lain. Ini ada pertanda apa dari semua ini? Apa pengasuhannya yang salahkah? Atau kontrol sekolah yang salah? Kontrol sosial salah pula? Atau karena media lain yang mempengaruhi? Karena pada dasarnya remaja itu masih belum beres otaknya gitu ya, belum selesai. Jadi ada prefrontal cortex, itu bagian depan di atas alis ini, namanya prefrontal cortex. Itu tempatnya kontrol diri dan mengambil keputusan. Ini belum jadi Bang, tapi anak-anak sudah terpapar banyak sekali kejahatan sehingga mereka lebih gampang melakukan kekerasan. Harusnya kalau otak orang dewasa itu kan sudah bisa memikirkan dari emosi, pikir baru aksi. Tapi kalau remaja itu masih emosi, aksi, pikir. Sehingga perbuatan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena otaknya belum sampai sana atau orang tuanya belum pernah mengajarkan bagaimana cara mereka mengambil resiko dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi ini yang membuat remaja semakin nakal, semakin bandel, dan semakin kejahat. Jadi arahnya sekarang sudah kejahatan dan sampai bisa melakukan pembunuhan.
Ini anak-anak remaja sekarang kan kulihat banyak sibuk main handphone dia di rumah ya kan. Main medsos lah, Ya. lihat kiri kanan. Seberapa besar ini mempengaruhi pola pikir mereka untuk melakukan aksi kriminal ini, Kak? Ya, baik. Jadi remaja ini ketika dia mengakses media, terutama media sosial, berbeda dengan media televisi ya, karena televisi kan sudah ada KPI yang mengontrol apakah ini layak ditayangkan atau tidak, apakah ini aman untuk remaja atau tidak. Tetapi media itu sudah sangat bebas memberikan informasi, itu dari media. Yang kedua dari game, banyak sekali remaja kita itu menggunakan atau mengkonsumsi game kekerasan. Dan ini tiap kali dikonsumsi setiap hari, itu dia akan nyangkut di otaknya. Sehingga dia melakukan normalisasi. Jadi ketika mereka mengalami ketidaknyamanan, ketika mereka mengalami permasalahan, yang dia pikirkan adalah, oh cara menyelesaikan adalah dengan cara seperti itu. Dan ada adrenalin yang dikeluarkan ketika dia itu bebas memukul, berhasil memukul, dan berhasil membuat si lawannya itu keok gitu ya. Jadi ini yang membuat mereka itu menjadi pribadi yang kurang kontrol diri. Karena pengaruh itu terus-terusan diterima. Nah, repotnya adalah orang tua tidak paham dengan ini. Orang tua merasa nyaman ketika anak itu diam di rumah, nggak main keluar, tidak bersosialisasi, tetapi orang tua tidak tahu bagaimana bahaya games yang dikonsumsi oleh anak. Karena bagaimanapun juga, mereka melakukan perhatian. Habis melakukan perhatian, mereka melakukan pengingatan. Setelah pengingatan, mereka melakukan reproduksi dari apa yang sudah dilakukan. Ditambah dengan motivasi. Sebetulnya, apakah hanya karena pengaruh game atau memang dari awal anak-anak ini bermasalah? Sehingga ini yang harus kita cari, bermasalahnya dengan siapa? Atau apakah tekanan dari sekolah atau memang dari keluarga yang utuh tapi tidak utuh, dari ayah ada tapi tiada, ibu ada tapi tiada, dan pengasuhan yang tidak normal, tidak harmonis. Ini yang membuat anak-anak tidak hanya sekedar terpengaruh dari media sosial atau game yang dikonsumsi, tapi secara internal dia memiliki permasalahan emosional atau permasalahan psikis yang tidak selesai. Ini Bang Tobat. Nah, makanya aku bilang tadi, kalau misalnya dia mau tinju-tinju orang, cari aja pokok pisang di belakang rumah ya kan, Kak. Tapi ini, Kak, Iya, betul. orang tua ini kayak mana ini harus melihat anak-anak yang model-model kayak gini, yang emosinya sulit dikontrol ini, biar mereka stabil. Kayak mana pengawasan yang harus dilakukan orang tua ini, Kak? Oke, baik. Ini sekarang kembali ke rumah ya. Kalau sebelumnya kita melihat peristiwa ini kan terjadi di anak pesantren gitu ya, atau pesantren atau sekolah ya Kak ya. Nah, sebetulnya kita kembalikan lagi ke rumah. Sebetulnya orang tua sudah bisa berkomunikasi dengan benar, baik, dan menyenangkan nggak dengan anak ini? Karena kalau komunikasi di rumah sudah benar, baik, dan menyenangkan, anak ini tidak akan mencari atau melakukan pelampiasan di luar sana. Karena di rumah saja dia sudah cukup. Orang tuanya sudah cukup menerima dengan apa yang sudah dia lakukan. Pun ketika dia mau melakukan kenakalan, orang tuanya tetap bisa mendengarkan dengan baik. Lalu, apakah orang tua mengajarkan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan? Bagaimana ketika dia punya masalah? Satu, diselesaikan dengan cara yang baik. Yang kedua, dengan cara yang jujur. Yang ketiga, dengan cara yang bertanggung jawab. Yang keempat, tidak menyakiti orang. Ini sudah disampaikan belum oleh orang tua? Atau justru orang tua di rumah menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan pula. Sehingga ini dikopi lagi oleh anak. Lalu ketika dia bermasalah, ya dia tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab tadi itu. Karena tidak mempertimbangkan 4 hal tadi itu. Baik, jujur, bertanggung jawab, dan mengambil resiko yang baik tadi itu. Lalu anak bisa mengekspresikan emosinya, baik emosi positif maupun emosi negatif. Karena akar dari semua permasalahan anak ini adalah anak tidak bisa, kesulitan menyampaikan ketidaknyamanannya, gitu ya. Ditambah lagi ketika anak itu masuk ke sekolah, tidak semua anak di sekolah itu adalah anak yang baik. Bahkan ada di beberapa pesantren atau sekolah boarding itu, orang tua yang sengaja menyekolahkan di tempat itu untuk anak buangan dalam kutip. Karena orang tua di rumah sudah tidak bisa mengasuh, dititipkanlah di sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah tertentu dengan harapan untuk mereparasi anaknya. Padahal dengan kondisi psikologis dan keluarga yang tidak baik tadi itu, mereka justru mempengaruhi temannya. Seperti itu Bang Tobat. Waduh, udah pandai sedikit aku nih. Ada kakak bantu aku nih untuk memahami pola anak-anak remaja sekarang ini, Kak. Makasih banyak lah, Kak ya. Besoklah aku datang ke rumah, aku bawa pisang-pisang rebus ke rumah ya, buat belajar banyak sama kakak. Makasih banyak ya, Kak ya.
Salam sama abang di rumah, Kak. Nanti ku datang ke rumah ya, Kak. Assalamualaikum. Ya, makasih Bang Tobat. Nah, itu tadi abangku yang punya anak, lebih baik perhatianlah kalian dengan mereka itu di rumah. Jangan sesibuk-sibuk apapun, sempatinlah, ajak dia cerita. Jangan sampailah kayak anak-anak yang kriminal-kriminal itu. Kasihan masa depan mereka. Buat semuanya, aku ingatin, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah kalian. Aku Bang Tobat, pamit dulu ya. Menyala abangku.